Halo, selamat datang lagi di YouTube channel Lianas Prayoga. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di sekolah trading. Oke, sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu, di-like dan di-share ke teman-teman yang lain. Komen kalau ada pertanyaan, ya. Selanjutnya kita bahas tentang beberapa chart lebih detail lagi. Oke. Kalau mau nyawer di pojok kiri bawah ada link untuk sawer memberikan aku secangkir kopi agar aku lebih semangat untuk membuat videonya dan maksimal untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Kalau ikut IB, pengen trading atau coba trading dengan broker yang sama denganku, itu di pojok kanan bawah. Kalian ikuti link itu saja untuk mendaftar broker forex. Lanjut, sekarang adalah penjelasan line chart, karena kemarin kan jenis grafik forex. Nah, sekarang penjelasan line chart lebih detail. Oke. Dan kemungkinan apa saja line chart dan bisa digunakan untuk apa saja line chart akan dijelaskan kali ini. Lanjut. Sekarang kita harus rubah line chartnya dulu. Ini grafiknya kan bentuknya yang masih candlestick. Kita harus rubah jadi line chart. Penjelasan dari teman-teman yang udah paham pasti akan nggak digubris karena sudah terbiasa ya. Tapi bagi teman-teman yang baru, penjelasan tentang line chart ini pasti baru dan penasaran. Kenapa sih terbentuk line chart dan bagaimana terbentuknya line chart? Nah, line chart itu adalah titik close saat perubahan jam atau time frame yang kita pilih. Contoh ini kita memilih H1 atau 1H atau 1 jam, di mana per 1 jam dia berubah tempat ke depan lagi. Jadi kalau mau digambarin itu seperti ini. Jadi line chart itu ini aku itu dulu ya. Nah, begini line chart itu begini. Example. Ketika kita pada kita seolah-olah jam 12 siang. Jam 12 siang ada di titik ini pertama kali. Terus jam 12 siang kalau kita memilih time frame H1 itu akan per 1 jam berubah. Jadi ketika jam 12 nanti ke jam 1 maka contoh jam 1 ternyata titiknya di mana? Titiknya itu berhenti price-nya di sini. Terus jam 2 titiknya price-nya berhenti di mana? Di sini contoh. Jam 3 di sini. Jam 4 di sini. Jam 5 di sini, jam 6 di sini. Nah, maka akan terbentuk line chart seperti ini. Tetapi bagaimana kalau belum jam segitu, Mas? Nah, jika belum contoh jam 5 atau jam 6 mau ke jam 7, tapi masih di pertengahan nih. Kita pakai time frame H1, maka dia masih bisa ke sini. Nanti kalau seumanya ternyata turun lagi, dia akan berubah gerak ke sini, atau gerak ke sini sampai nanti jam 7 tepat dia akan berhenti dan akan nanti ke depan lagi. Geraknya kemana gitu. Jadi itu line chart. Dia adalah sistemnya, bukan sistem ya, tapi cara pergerakannya adalah menunggu time frame terakhir yang kita pilih. H1 berarti per jam dia baru berubah ke depan membentuk titik baru, menentukan titik baru. Kalau kita menggunakan M15 ya berarti per 15 menit. Ya, per 15 menit. Kalau kita lihat seperti ini, aku kasih gambaran sedikit. Coba ya, dicoba begini. Nah, ini kan line chart baru kan ada di sini ya titiknya. Jadi kalau 1 jam, kalau kita milih 1 jam, ini jam berapa? Ini jam 17 ya atau jam 5. Jam 5 ke jam 6 akan berubah begini titiknya. Tuh, berubah di atas ya. Ini jam 6, 18 ya. Jam 19 atau jam 7 titiknya berubah di situ. Ya, jam 7 terus berubah lagi jam 8, jam 9 ya. Jam 10, jam 11, tuh. Jam 12. Nah, jadi itu.
Kalau time frame lain bagaimana? Kalau time frame lain sama, tapi bentuknya kecepatannya beda. Contoh, kita yang lebih besar menggunakan harian. Berarti setiap jam 4 pagi atau jam 5 pagi tergantung session musim dingin atau musim panas. Kalau musim panas biasanya jam 4 perubahannya, kalau musim dingin itu jam 5 perubahan hariannya. Jadi kalau menggunakan daily atau menggunakan harian sama, jadi berubahnya per hari atau pergerakan titik barunya itu dirubah satu hari full. Ini berapa? Ini tanggal berapa ini? Tanggal 21 ya. Ini tanggal 21 terakhir April. Tanggal 26 April. Maka tanggal 27 baru dia akan merubah satu titik lagi. Tanggal 27 April, 28 April, 29 April kayak gitu. Oke. Jadi perubahannya itu per berapa time frame yang kalian tentukan. Di sini ada M1 berarti per 1 menit, M5 per 5 menit, per M15 per 15 menit, M30 per 30 menit. 1H itu per 1 jam, 4H per 4 jam, daily ya per hari, weekly berarti per minggu, monthly berarti per bulan. Jadi tergantung kalian, kalau memang jangka panjang ya pilih time frame yang lebih besar. Kalau mau intraday atau scalping ya time frame yang lebih kecil. Nah, kebanyakan orang-orang yang menggunakan line chart itu terkadang sedikit tertipu tentang pergerakan yang sudah terjadi. Tidak bisa mengetahui price history pada jam tertentu, sehingga kita tidak bisa melihat nih, oh pernah bergerak di mana. Bisa aja ini bukan bergerak yang paling bawah ya. Yang paling bawah kalau kita cek paling bawah ini. Nah, ini belum tentu memang di sini terakhir price itu berada. Beda dengan line candlestick. Itu biasanya kayak gini, dia ada buntut-buntutnya. Itu history yang sudah bergerak. Tapi kalau line chart itu hanya satu tempat titik di mana dia perubahan close candle-nya atau close dari tiap time frame-nya. Oke. Nah, selanjutnya line chart biasanya orang-orang menggunakannya adalah untuk menentukan high low-nya. Jadi kalau kita menggunakan contoh H1, di situ kelihatan high low-nya di mana. Kalau kalian belum terbiasa melihat visual, maka kita harus benar-benar membiasakan diri. Nah, high low-nya di mana? Contoh di sini kita lihat. Di sini ada low, ada high di sini, ada high di sini, ada low di sini ya. Sama sebenarnya, tapi dia lebih banyak high low-nya. Kalau kita terbiasa akan tahu high low yang pas banget itu di mana. Dan orang-orang yang menggunakan line chart biasanya juga cara tradingnya adalah ketika menembus low ya, maka dia ngambil posisi untuk turun. Ketika nanti ada penembusan high ya, penembusan dari high itu akan mengambil posisi naik. High, posisi naik atau posisi buy. Kayak gitu. Kalau nembus low berarti turun, nembus low lagi, turun lagi, nembus low lagi, turun lagi, nembus low lagi, turun lagi, nembus low lagi, turun lagi. Kayak gitu. Ada yang trading seperti itu. Ada yang trading tidak menggunakan indikator, hanya line chart aja ada. Jadi senyaman trader itu gunakan. Jadi bukan berarti harus menggunakan line chart-nya biar powerful, enggak juga. Tergantung manusianya. Manusianya pengen menggunakan apa. Ya, jadi enggak selalu cara ini terbaik. Enggak, ada cara lain yang terbaik juga. Kayak gitu. Setelah itu ada line chart ini yang digunakan untuk melihat beberapa pattern seperti flag, inverse flag, head and shoulders, double bottom, double top. Nah, itu terlihat dari beberapa pucuk-pucuknya atau low-low-nya. Jadi sehingga mereka itu lebih yakin ya, bisa lebih yakin. Bisa kasih contoh. Di sini ada triangle. Ya, pattern triangle di mana kalau tembus atas berarti dia ikut buy. Di sini ada
double top. Kalau kita lihat di sini ada double top. Ya. Jadi kecil-kecil kayak gini pun mereka biasanya ikuti. Di sini ada hampir seperti flag. Ya, di sini ada flag, inverse flag kayak gitu. Ini inverse flag. Ada yang trading begitu juga menggunakan namanya pattern dengan line chart. Jadi nggak harus menggunakan candlestick, nggak harus. Ada yang lebih nyaman menggunakan line chart, dia pakai line chart. Ada yang lebih enak menggunakan bar chart, ya menggunakan bar chart. Jadi tergantung manusianya. Tuh, itu untuk line chart. Ya. Silahkan kalian pilih sendiri time frame yang mana dan tipe chart yang mana atau tipe grafik yang mana yang paling nyaman. Jangan terlalu mengikuti orang lain karena belum tentu apa yang kalian tiru dari orang lain itu cocok bagi kalian sendiri. Jadi kalian harus punya style sendiri yang paling nyaman. Jadi kalau baju, terkadang gini, orang makan suatu makanan yang dia suka, belum tentu itu favorit juga buat kamu. Dia bilang enak di suatu makanan, belum tentu orang lain juga ngerasakan enak di makanan itu. Ya, jadi beda-beda. Oke. Itu untuk line chart. Bisa kalian gunakan indikator juga boleh, kalian bisa gunakan trendline juga boleh dari line chart ini. Banyak hal, bukan satu hal doang, banyak sekali yang bisa digunakan atau yang bisa diasumsikan menganalisa chart itu mau kemana itu dengan berbagai macam cara. Itu aja untuk line chart karena tidak terlalu sulit untuk memahami line chart karena hanya satu kayak close candle saja. Satu close point saja untuk menentukan chartnya terbentuk seperti apa. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain. Jangan bosan. Kalau yang udah paham tentang forex, sabar menunggu video-video lainnya karena ini masih step by step dari dasar. Jadi biarkan teman-teman yang baru belajar itu mengetahui step-stepnya. Oke? Saya Anas Baraga, salam trading dan happy trading, happy investasi. Bye-bye.